Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Celia Alexandra dan Fahada Indi. Halo, selamat siang Fahada. Siang Celia, gimana kabarnya Celia? Sehat ya? Kabar baik, sehat selalu. Udah makan belum? Sudah dong. Makan apa? Makan pakai nasi goreng tadi. Nah, tapi siang ini tentunya saya dan juga Celia sudah siap ya untuk memberikan asupan berita menarik dan juga penting untuk pemirsa TV One di rumah dalam program Apa Kabar Indonesia Siang. Kita langsung saja ya ke berita yang pertama dari wilayah Maluku pemirsa. Ini hujan deras sejak Sabtu kemarin hingga hari Minggu sore di Gunung SS di Maluku Tengah, Maluku ternyata menyebabkan longsor bebatuan sehingga menutup ruas jalan lintas Pulau Seram. Inilah video amatir warga yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan longsor bebatuan hingga menutup ruas jalan lintas Pulau Seram di kawasan Manusela, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 panik saat melintas lokasi kejadian. Akibat longsor bebatuan ini, akses jalan menuju 3 kabupaten, yakni Kabupaten Seram bagian timur, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram bagian barat, Maluku, mengalami lumpuh total. Warga berharap kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar bisa membangun talut penahanan untuk mencegah longsor di kawasan Manusela. Ya pemirsa, aksi komplotan curanmor kian hari makin meresahkan. Kali ini dalam hitungan detik sepeda motor milik karyawan yang terparkir di lokasi latihan pusat kebugaran di Bandar Lampung raib. Dari rekaman CCTV memperlihatkan saat komplotan pelaku curanmor menyatroni sebuah lokasi latihan pusat kebugaran atau lokasi fitness pemirsa. Tepatnya yang ada di Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat ada 2 orang pelaku berboncengan sepeda motor langsung menuju areal parkir. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil merusak bagian kunci stang dan langsung membawa kabur sepeda motor milik salah satu karyawan. Peristiwa ini terjadi saat situasi sedang sepi. Saat itu korban yang baru tiba di tempatnya bekerja memarkirkan sepeda motornya tak jauh dari pintu masuk. Namun korban terkejut usai membersihkan bagian ruang tempatnya bekerja melihat sepeda motornya hilang di area parkiran. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Pemirsa, seorang warga di Cianjur, Jawa Barat diamuk oleh warga usai menganiaya seorang remaja perempuan dengan menggunakan senjata tajam. Beginilah video amatir terlihat kekesalan warga terhadap pelaku J. Usai ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Desa Sindang Sari, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Awalnya, warga mengira pelaku merupakan begal sepeda motor yang korbannya adalah seorang remaja perempuan. Korban sebelumnya berteriak meminta tolong warga dengan luka tusuk di bagian punggung. Diketahui pelaku yang diduga masih mabuk minuman keras ini dan pelaku kemudian langsung diamankan ke Mapolsek Karangtengah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa dari wilayah Sulawesi Selatan, di mana sopir truk ekspedisi yang dikabarkan hilang terseret derasnya air sungai Sadang, tepatnya di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan.
Korban yang diketahui bernama Asril tersebut merupakan warga Dusun Baibo, Desa Tongkonan Base, Kecamatan Masale. Ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, mengapung dan terangkut di kayu setelah 2 hari dilakukan pencarian. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Masen Rempulu, Kota Nrekang. Dilakukan pemeriksaan medis sebelum jasadnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Operasi pencarian dan evakuasi yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut melibatkan tim gabungan dari Polres Nrekang, BPBD Nrekang, Satpol PP, tim SAR Parepare, relawan hingga masyarakat. Pemirsa, dam truk yang bermuatan ini 200 sak semen seberat 8 ton mengalami kecelakaan tunggal tepatnya di Jalan Munjul, Cikesik di Kabupaten Pandeglang, Banten. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 orang penumpang truk yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Munjul, Cikesik. Kecelakaan tunggal itu berawal saat truk bermuatan semen melaju dari arah Munjul ke Cikesik. Namun, saat melintas di jalan menurun dan berkelok, truk hilang kendali dan keluar jalur hingga terperosok dan terguling. Akibat peristiwa ini, pemirsa, 2 dari 5 orang yang berada di truk tersebut meninggal dunia akibat tertimpa muatan. Pemirsa, seorang wanita tunawicara yang ada di Palembang mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu. Dengan segala keterbatasan komunikasi, korban meminta bantuan kepada polisi untuk membebaskan ibunya yang dikurung oleh suami sekaligus mengungsi dari rumah tempatnya karena mengalami kekerasan. Korban bernama Winda, warga Lorong Kelapa, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan, mendatangi SPKT Polda Sumatera Selatan dalam kondisi trauma. Winda mengaku kerap mendapatkan kekerasan fisik dan seksual dari suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Dengan keterbatasan berkomunikasi karena penyandang disabilitas tunawicara, Winda menyampaikan pesan melalui gerak tangan dan tulisan. Meminta polisi untuk membantu membebaskan ibunya yang dikurung dalam rumah oleh sang suami. Setelah menerima laporan tersebut, Kepala SPKT Polda Sumatera Selatan Kompol Yulia langsung menurunkan tim untuk melakukan peninjauan dan pengecekan ke lokasi. Petugas terpaksa membuka pintu dan jendela yang dipalang kayu dari dalam rumah untuk menyelamatkan seorang wanita lanjut usia yang dilaporkan terkurung dalam kondisi lumpuh. Setelah proses penyelamatan, polisi juga membantu korban mengambil sejumlah barang pribadi seperti pakaian dan perabot untuk dibawa ke tempat kerabatnya. HP kau diambilnya? Seorang pelapor tunawicara yang bernama Winda, dia melaporkan bahwasannya dia telah dipukul, yang mana kita belum mengetahui siapa yang melakukan pemukulan itu. Setelah itu kami mendatangi TKP dan setelah di TKP kami mendapatkan informasi dari orang tua pelaku, yang mana informasinya mereka ini infonya suami istri tapi tidak dalam ikatan suatu pernikahan. Hingga saat ini, suami korban belum bisa ditemukan dan Polda Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi lanjutan untuk memastikan keselamatan korban dan keluarga serta memberikan pendampingan sesuai prosedur bagi penyandang disabilitas korban KDRT. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Lisa Mariana hari ini diperiksa oleh tim penyidik dari Barreskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.
Tim penyidik Bareskrim Polri memanggil Lisa Mariana untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Lisa dinyatakan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan unsur pidana dari kasus ini. Meski demikian, Lisa dikabarkan tidak hadir untuk memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu, kasus ini bermula dari pernyataan di media sosial yang menyebut Ridwan Kamil sebagai ayah kandung dari anaknya. Dalam proses kasus, RK dan juga Lisa melakukan tes DNA yang hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan biologis antara Ridwan Kamil dan anak dari Lisa. Ridwan Kamil kemudian melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik dan polisi menetapkan Lisa sebagai tersangka setelah gelar perkara pada pekan lalu. Ya pemirsa, apa perkembangan terkini kasus pencemaran nama baik yang menjerat Lisa Mariana sebagai tersangka? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami di Bareskrim Polri, ada Sekar Wanda di sana. Sekar, bisa Anda gambarkan apa saja kemudian hal-hal ataupun poin-poin terbaru yang mungkin Anda bisa dapatkan di Bareskrim terkait dengan kasus ini? Ya, baik Salia dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini pihak penyidik Bareskrim Polri memanggil Lisa Mariana sebagai tersangka atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang menimpa mantan gubernur. Hingga saat proses penyidikan masih belum dimulai, mengingat kemudian akan Pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai tersangka rencananya akan dilakukan pada hari ini pemirsa di Bareskrim Mabes Polri. Baiklah, kita akan beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, karapan sapi yang digelar di lapangan RP Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, tepatnya ada di Jawa Timur, berakhir ricuh. Kami hadirkan kabarnya sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita masuk ke segmen viral untuk Anda di siang hari ini. Segmen viral kali ini kami akan hadirkan beragam informasi. Informasi pertama, karapan sapi yang digelar di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berakhir ricuh pada Minggu petang kemarin. Insiden berawal saat ada salah satu peserta karapan yang melakukan aksi protes yang kemudian diikuti oleh para pendukungnya. Suasana protes lalu berubah menjadi kericuhan, bahkan sejumlah orang terlihat mengeluarkan senjata tajam. Saat suasana mulai tidak kondusif, pihak keamanan gabungan dari TNI Polri kemudian langsung bergerak berusaha meredam kericuhan yang terjadi. Namun saat sedang berupaya menenangkan massa, ada salah seorang anggota BRIMOB yang terkena sabetan celurit pada bagian lengannya hingga terluka. Pemirsa, viral diduga balap liar, seorang pengendara motor tewas menghantam belakang truk kontainer di jalur Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Kerasnya benturan membuat pengendara motor meregang nyawa di lokasi kejadian dengan luka parah di tubuhnya. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Cirebon Kota yang langsung mendatangi TKP mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Gunung Jati. Sedangkan sepeda motornya yang ringsek tak berbentuk diamankan di kantor unit Gakum. Sementara itu, saat ini petugas masih melakukan pendalaman terkait adanya dugaan balap liar dalam insiden tersebut.
Pemirsa, ini viral di media sosial, sekelompok pemuda terekam kamera CCTV yang tengah bergerombol sambil membawa senjata tajam. Saat dini hari di sebuah gang kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Terlihat beberapa pemuda memegang senjata tajam yang ukurannya cukup panjang dan besar. Aksi ini pemirsa membuat resah warga sekitar, namun belum diketahui pasti apa motif dari para pemuda tersebut. Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan dan menindak tegas para pelaku. Tentunya agar situasi lingkungan tetap aman. Pemirsa, tepat hari ini adalah 1 tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berjalan. Dan di tahun pertamanya ada sejumlah program unggulan yang mulai menunjukkan hasilnya. Kita akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda pemirsa, namun usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Tepat hari ini 1 tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini berjalan. Di tahun pertamanya sejumlah program unggulan mulai menunjukkan hasil. Ya betul sekali Celia, mulai dari program MBG ya atau makan bergizi gratis, kemudian CKG atau cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Mandiri Produktif Merah Putih pemirsa, hingga tentunya adalah sekolah rakyat. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Menapaki 1 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sejumlah program unggulan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat telah diluncurkan dan mulai menunjukkan hasil nyata. Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis menjadi program andalan Presiden Prabowo untuk memperkuat gizi anak bangsa. Sejak pertama diluncurkan hingga saat ini, ada lebih dari 35,4 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia. Terdiri dari peserta didik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, balita serta ibu hamil dan menyusui. Tadi ayam, sayur, tempe dengan nasi. Terus rasanya enak. Rasanya enak. Untuk memastikan makanan yang disajikan higienis dan seimbang, pemerintah mendirikan dapur umum yang dikenal sebagai SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. SPPG bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan, mengontrol kualitas dan mendistribusikan MBG. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya, karena sekarang sepi. Kemudian yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya, dulu. Hingga saat ini total sudah ada 11.900 unit SPPG di seluruh Indonesia, beroperasi di bawah naungan dan supervisi pemerintah, memastikan menu harian sesuai dengan kebutuhan gizi anak Indonesia. Tak hanya di bidang pendidikan dan gizi, pemerintah juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui bidang kesehatan. Pada 10 Februari 2025, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis. Program ini diluncurkan dengan target memberikan layanan screening kesehatan dasar tanpa biaya kepada jutaan warga di seluruh Indonesia.
Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil. Program CKG telah melayani sebanyak 36,2 juta orang penerima manfaat dan dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari usia dini, usia sekolah, kelompok dewasa, hingga lansia. Ini adalah program bagus ya, artinya bisa mengetahui dengan dini keadaan siswa-siswa di Indonesia begitu ya, sehingga bisa mengantisipasi ataupun bisa membuat sekolah ataupun orang tua menindaklanjuti dari hasil yang didapat dari cek kesehatan gratisnya ini, sehingga nanti anak-anak di Indonesia semuanya bisa sehat. Program cek kesehatan gratis adalah upaya pemerintah mewujudkan deteksi dini potensi masalah kesehatan masyarakat dan memastikan setiap warga negara memiliki hak atas kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas. Identifikasi terhadap kelompok-kelompok itu akhirnya program cek kesehatan gratis ini jadi bersifat preventif. Ada perubahan paradigma dari yang dulunya kuratif menjadi preventif. Kuratif artinya dulu ada penyakit baru ditindak. Kalau sekarang ini dengan cek kesehatan gratis adalah secara dini dicoba untuk dilakukan pemetaan terhadap penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Sementara itu, untuk menjadi motor ekonomi rakyat dan mendukung kemandirian ekonomi desa secara menyeluruh, pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Mandiri Produktif Merah Putih. Program ini ditargetkan untuk membentuk sebanyak 80.081 unit di seluruh Indonesia. Setiap koperasi dibekali dengan dukungan modal awal yang berkisar antara 3 miliar hingga 5 miliar rupiah. Modal ini diperuntukkan untuk membangun berbagai unit usaha produktif demi memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meliputi gerai sembako, apotek desa atau kelurahan, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik desa, dan lainnya. Masyarakat sampai ini antusias sekali dengan adanya unit usaha yang kita dirikan. Karena satu, mereka juga terbantu dengan adanya unit usaha yang kita dirikan untuk kebutuhan pokoknya bisa membeli di sini dengan harga yang terjangkau. Untuk kebermanfaatannya sih lebih ke yang kita tuh ngejual sembako yang dimana harganya lebih murah dibanding di luaran sih. Kayak contoh kecilnya aja kayak minyak kita. Di kita tuh kita 15.700, sedangkan di pasaran lain itu udah dijual sekitar 17-18.000. Pemerintah menargetkan setiap desa memiliki minimal 1 koperasi aktif pada 2026. Tujuan koperasi secara konsisten menyalurkan pembiayaan mikro yang vital bagi para petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Memastikan akses permodalan dan pengembangan usaha dapat dinikmati secara merata. Dengan komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia, program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan non-formal yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. Sekolah Rakyat didirikan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendidikan, khususnya bagi yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan setelah lulus SD dan SMP. Sekolah Rakyat mengadopsi kurikulum yang juga dilengkapi dengan pelatihan keterampilan vokasi, kewirausahaan kreatif, hingga literasi digital. Cocok nggak? Enak nggak? Nyaman nggak? Cocok. Enak ya? Oh. Bakal betah atau seperti apa? Bisa. Semangat untuk sekolah. Semangat berpisah sama orang tua di sini. Semoga tetap cita-citanya. Dari berapa? Sejak resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025, telah terbentuk 165 unit sekolah rakyat dengan total 15.895 siswa aktif di seluruh Indonesia. Sekolah rakyat
diharapkan dapat menjadi jembatan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini kita apresiasi ya, karena berarti hal-hal yang dikhawatirkan bahwa ada beberapa anak dari berbagai kalangan yang tidak bisa bersekolah, mereka mendapat haknya untuk bisa bersekolah dengan baik. Dalam pelaksanaannya juga kita lihat ya proses yang cepat tadi. 1 tahun sudah, pemerintahan Prabowo Gibran dengan program unggulan yang menjadi fondasi awal menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Namun tantangan tetap ada, memastikan setiap program tepat sasaran, berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi rakyat. Dari janji menuju bukti, 1 tahun pertama menjadi langkah awal untuk menapaki perjalanan panjang ke depan. Tim TV One mengabarkan. Program makan bergizi gratis kini turut dinikmati oleh siswa-siswi di SMP Negeri 12 Jakarta dengan menu yang bervariasi dan sesuai dengan standar gizi. Nah, siswa-siswi di sana pun pemirsa ternyata menyantapnya dengan antusias. Pukul 9 pagi, mobil box MBG tiba di sekolah untuk mengantarkan makan siang yang telah disajikan di dalam ompreng atau food tray. Para siswa mengaku senang dengan adanya MBG. Membuat mereka tetap berenergi dan semangat mengikuti waktu pembelajaran hingga sore, serta menghemat penggunaan uang jajan. Dan sangat puas dengan menu yang disajikan pada pagi hari ini. Siswa-siswi sangat berterima kasih dengan adanya program makan bergizi gratis. Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran, 1 tahun pemerintahan yang Bapak pimpin. Oke, kita akan cek ya bagaimana kemudian antusias dari siswa-siswi tepatnya di SMP Negeri 12. Sudah ada rekan kami Vanessa Liu di sana. Vanessa, bagaimana kemudian antusias siswa-siswi di sana dan hari ini menunya apa? Ya, selamat siang Celia, Fahada, dan juga pemirsa. Hari ini tepat sudah 1 tahun jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu program paling unggulan dari kepemerintahan Presiden Prabowo yaitu adalah makan bergizi gratis atau MBG. Hari ini kita sama-sama akan mengulas bagaimana keberjalanannya program MBG sejauh ini. Saat ini saya sudah berada di SMPN 12 dan kita akan tanya-tanya salah satu murid untuk mengetahui bagaimana kesan mereka terhadap program MBG sejauh ini. Ya, kita akan pilih salah satu siswa nih. Kebetulan jam makan siang sudah selesai dan kita akan tanya sama-sama bagaimana makan bergizi gratis tadi pagi. Halo, selamat siang. Halo. Namanya siapa, Dek? Keisha. Keisha, tadi program makan bergizi gratis menunya apa nih hari ini? Menunya ayam, sayur sama nasi, sama itu apa susu. Menurut kamu sejauh ini program MBG ini bermanfaat nggak sih? Bermanfaat. Kira-kira sejauh ini menu yang paling disuka apa? Burger. Manfaatnya untuk kamu sejauh ini program MBG apa aja nih, Keisha? Apa ya? Lebih hemat uang jajan, terus ya jadi nggak kurangin uang jajan. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, sekarang kita akan tanyakan juga bagaimana sisi dari pihak pengajar atau dari Kepala Sekolah SMPN 12 ini terhadap program MBG sejauh ini. Selamat siang, Pak Setiawan. Selamat siang. Ya, Pak, sejauh ini bagaimana program MBG ini menurut Bapak? Kalau menurut saya, program MBG ini sangat membantu kami dari sekolah, terutama memastikan anak-anak kami itu setiap harinya makan makanan yang bergizi, minimal sekali di sekolah. Jadi
menu-menunya juga cukup variatif, jadi setiap hari di-share. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini anak-anak kami tidak berkasus ya, seperti yang ada di alhamdulillah pelayanan untuk MBG ini kami cukup kooperatif. Jadi berkaitan dengan perubahan jadwal dan menu juga dari pihak yang penyedia layanan ini sangat membantu kami begitu. Dan kami dari pihak sekolah SMP 12 Jakarta itu sangat bersyukur. Kenapa? Karena dari data sekolah yang ada, kami itu 60% dari siswa kami adalah penerima KJP. Sehingga dengan program MBG ini kami bisa memastikan anak-anak kami dapat asupan gizi yang cukup, terutama berkaitan dengan protein dan kemudian pembiasaan anak itu terhadap makanan-makanan yang mereka butuhkan, bukan seperti jajanan-jajanan yang kebanyakan mereka itu lebih mementingkan rasa dibanding berkaitan dengan kualitas dan nilai gizinya begitu. Kalau untuk teknik pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah ini bagaimana Pak sejauh ini? Kami kebetulan di SMP itu kan ada 2 kali jam istirahat. Pertama istirahat jam pertama itu jam 9, kemudian yang kedua itu pukul 12.30. Nah kami dari pihak sekolah menetapkan pembagian MBG itu jam 9, jam istirahat pertama. Jadi sebelum istirahat pertama dari pihak penyalur makanan sudah datang ke sekolah, kemudian kami memanage pembagian makanan ini, pembagian MBG ini ada beberapa. Pertama adalah petugas dari sekolah, kemudian petugas dari anak-anak, kemudian Bapak dan Ibu guru juga kami sudah jadwalkan gitu. Jadi ada penjadwalan dari MBG ini sehingga anak-anak juga secara mandiri membagi makanan itu, bukan dari guru-guru. Guru-guru hanya memberikan koordinator saja. Terima kasih ya Pak. Ya pemirsa, demikian kesan dari siswa maupun dari pihak kepala sekolah mengenai berjalannya program MBG sejauh ini. Demikian kami kembalikan ke studio Celia dan juga Fahada. Pak, seru sekali ya pembagian MBG di sana dan aktivitas siswa dan juga siswi dari SMP Negeri 12 Jakarta. Terima kasih atas informasinya Vanessa Liu. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bukan hanya berdampak positif bagi para siswa, namun juga menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin tempe di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satu pengrajin tempe di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten ini telah merasakan dampak baik dari adanya program MBG. Yadi, salah satu pengrajin tempe yang saat ini menjadi pemasok tempe untuk program MBG di wilayah Kelurahan Sukaratu, mengaku jika sebelumnya adanya program MBG, dirinya hanya bisa memproduksi sekitar 1 kuintal kacang kedelai untuk dijadikan tempe. Namun kini ia mampu memproduksi hingga 1,5 kuintal kedelai menjadi tempe. Saat ini produk tempe buatannya baru menyuplai ke salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang berada di Kelurahan Sukaratu. Dengan adanya MBG ini omsetnya pun meningkat. Dari sebelumnya 3 juta sehari kini mencapai 4 juta rupiah sehari. Pelaku UMKM banyak perubahan dan ada peningkatan. Yang pertama mungkin produksi yang tadinya kita sehari 1 kuintal, karena kita ada program MBG, alhamdulillah udah ada penambahan. Jadi untuk 1 hari itu kita kapasitas 1,5 kuintal. Yadi mengatakan jika tempe hasil produksi miliknya higienis dan dibuat dengan ketelitian dan pengawasan secara ketat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi mengenai polisi yang memeriksa rekaman kamera pemantau atau CCTV di lingkungan kampus Udayana Bali. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa.
Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Ada kejadian lucu dari kejadian ini, pemirsa. Selain motor curian yang mogok, ternyata satu motor hasil curian justru kembali dicuri saat disimpan di rumah tersangka. Sebuah rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku terlihat mendatangi toko yang dipagar teralis besi. Seorang pelaku merusak gembok teralis bagian atas dan bawah. Sepeda motor kemudian dibawa pelaku hanya dalam hitungan 5 menit. Tak lama berselang, dua pelaku bernama Yayat dan Eka Ramdhani ditangkap anggota Resmo Polres Tasikmalaya. Keduanya merupakan warga satu kampung di Kabupaten Majalengka. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengakui sudah belasan kali beraksi di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mencuri motor yang disimpan di luar rumah dan toko. Keduanya mengaku pencurian terakhir mengambil 2 motor. Namun salah satu motor curian mogok hingga ditinggalkan. Lucunya lagi, satu motor yang berhasil dibawa kabur justru kembali dicuri saat diparkir di halaman depan rumah pelaku. Untuk pelaku curanmor sudah kita amankan, ada 2 orang. Kemudian yang kejadian di Luisari, yaitu emang pada waktu itu posisi mogok kendaraannya. Jadi ditinggal karena ya mau daripada diperbaiki kabur. Terus betul setelah dibawa juga motor salah satu pelaku ini juga sempat malah dicuri katanya. Oh iya, pengakuannya seperti itu. Cuma untuk yang lainnya nanti masih dalam pengembangan. Polisi masih mengejar seorang pelaku lain yang melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 9 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Pihak kepolisian memeriksa kamera pengawas atau CCTV sehubungan dengan penyelidikan kematian dari mahasiswa Timothy Anugrah Saputra di lingkungan kampus Udayana Bali. Dan pemirsa, hanya saja kamera CCTV di lantai 4 gedung rusak sejak tahun 2023 sehingga tidak didapati video saat-saat terakhir menjelang kematian korban. Polisi terus menyelidiki kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra, yang diduga bunuh diri berlatar belakang perundungan atau pembulian. Polisi telah memeriksa rekaman kamera pemantau atau CCTV di gedung tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi yang melihat Timothy menjelang kematiannya. Jadi terekam oleh CCTV pada saat korban masuk ke gedung, itu di lobi depan. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV tetapi CCTV-nya rusak. Kami sudah koordinasi dengan pihak kampus juga, itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. Saksi yang melihat pada saat korban itu keluar dari lift di lantai 4 ada. Keluar dari lift, datang di lantai 4 itu, kemudian berjalan dan kemudian korban duduk di lokasi di mana terakhir ditemukan ada tas dan sepatu milik korban. Jadi ada 3 orang saksi yang melihat itu karena tidak saling kenal. Jadi dibiarkan saja atau tidak terlalu menghiraukan kegiatan dari korban pada saat itu. Polisi masih mendalami motif korban melakukan tindakan bunuh diri termasuk dugaan adanya pembulian. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, perkembangan terkini kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana Bali akan disampaikan oleh rekan kami, ada Aris Wiyanto di sana. Aris, bagaimana kemudian perkembangan, termasuk juga dengan pemeriksaan kamera pengawas CCTV dan kamera pengawas yang rusak sejak tahun 2023? Apakah ada poin-poin menarik dari penyelidikan yang dilakukan? Ya, penyelidikan sementara dari Polres Denpasar Barat yang melakukan penyelidikan di
TKP tempat kejadian perkara di pada saat kejadian menemukan bahwa korban ditemukan terjatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan pada saat kejadian korban masih dalam keadaan bernyawa, namun setelah dilarikan ke rumah sakit nyawa korban tak bisa diselamatkan. Nah, peristiwa ini menjadi viral setelah kejadian ini justru menjadi bahan olok-olokan dari oknum mahasiswa yang tidak berempati dengan peristiwa kematian korban. Dan ini pun membuat publik berspekulasi bahwa terjadi pembulian terhadap korban Timothy selama menjalani pendidikan di Universitas Udayana, dan polisi sendiri telah memeriksa 19 orang saksi dan CCTV di lokasi kejadian. Namun polisi Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi menyatakan bahwa dari pemeriksaan 19 saksi yang diantaranya juga rekan korban itu menyatakan bahwa korban selama mengenyam pendidikan di Udayana ini dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan juga memiliki prinsip ketika berbicara dengan sesama, bahkan mampu berbicara di depan publik. Dan ini kecil kemungkinan bahwa korban mengalami pembulian selama sebagai mahasiswa. Demikian dari keterangan dari kepolisian. Baik, terima kasih atas informasinya rekan Aris Wianto mengabarkan langsung dari kawasan Bali. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil CPO minyak goreng dengan nilai 13,2 triliun rupiah. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Perdata dan atau Datun menyelamatkan keuangan negara, yakni sebesar 522 miliar rupiah atau setengah triliun lebih melalui penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU dari 12 pengembang perumahan kepada pemerintah Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga penyerahan dokumen berkas legal assistance kepada Wali Kota Batu Nur Rohman oleh Kejari Batu, disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Timur Kuntadi. Dokumen tersebut merupakan dokumen bantuan hukum oleh Kejari Batu kepada Wali Kota Batu terkait telah dilakukannya penyelamatan aset PSU Kota Batu senilai setengah triliun lebih atau 522 miliar rupiah. Saya sangat mengapresiasi dialog ulang tahun ke-24 ini Kota Batu bisa memulihkan potensi kerugian negara dalam hal penyerahan PSU dari para pengembang. Ini merupakan kerja kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah Kota Batu, kejaksaan, dan stakeholder yang lain. Pemirsa, Kejaksaan Agung hari ini menyerahkan uang penyitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 13,2 triliun rupiah. Uang triliunan rupiah itu, pemirsa, merupakan titipan dari 3 korporasi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Dari kasus korupsi ekspor CPO, total kerugian negara mencapai 17,7 triliun rupiah. Penyerahan uang sitaan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin agenda apel ojol Kamtibmas di Monumen Nasional Jakarta pada Senin pagi.
Kapolri secara simbolis mengenakan helm dan rompi berwarna biru bertuliskan Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya kepada perwakilan ojek online. Jenderal Sigit mengajak komunitas ojek online untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pemerintah Indonesia. Kapolri menegaskan dukungan untuk mengemudi ojol yang saat ini bukan hanya berperan sebagai fasilitator mobilisasi masyarakat, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Komunitas ojol yang ada di mana-mana, kami sangat meyakini bahwa peran ojol dalam membantu menciptakan stabilitas Kamtibmas, melakukan pencegahan terjadinya kejahatan akan sangat membantu kepolisian. Oleh karena itu sekali lagi saya tentunya mengucapkan terima kasih dan bentuk kegiatan hari ini tentunya juga bagian dari upaya untuk terus bersinergi. Dan pemerintah tentunya juga terus memperhatikan dan terus mendorong agar apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ojol ini bisa mendukung utamanya dalam bentuk-bentuk regulasi, dalam bentuk program-program yang mendukung masyarakat ataupun komunitas ojol. Mungkin itu. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan anggaran bantuan langsung tunai BLT sebesar 30 triliun rupiah mulai disalurkan pada hari ini. Ya, dana yang dikumpulkan untuk penyaluran BLT berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini. Tadi saya mau ngecek sebenarnya dan sudah beliau jelaskan dan tadi juga ada. Jadi intinya sesuai keinginan Bapak Presiden, jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember akan ada tambahan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai 4. Itu jumlahnya 35.040.000 penerima manfaat, keluarga penerima manfaat, yang artinya itu mencakup di 140 juta jiwa. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat 300.000, nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat 900.000, bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan, kemudian juga kantor pos. Untuk apa? Untuk kita memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tadi, sehingga di akhir tahun ini ataupun di masa sekolah ini ataupun di dalam kehidupan mereka tentu dapat digunakan untuk membantu, dan ya akhir tahun ekonomi terus berjalan dan ini tentunya sangat baik. Dan hari Jumat lalu sudah di launching sendiri oleh beliau langsung dan Menko Ekonomi, dan tadi saya cek bagaimana pelaksanaannya dan sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank himbaranya, kemudian kantor pos juga. Jadi sudah dapat dipastikan hari Senin dan hari-hari selanjutnya itu uangnya, BLT-nya sudah dapat langsung diterima. Dan tentunya sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Itu kira-kira yang tambahan 1 tahun, tepat 1 tahun pemerintah Prabowo Gibran. Apa saja yang sudah dicapai dan mungkin yang dalam waktu dekat harus dikejar? Yang sudah dicapai banyak sekali. Nanti besok akan ada sidang kabinet paripurna. Nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini laksanakan. Tentunya ini harus mengarah jauh lebih baik lagi, dan kedepannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai pintu air Bendungan Blambangan yang menyedot perhatian masyarakat yang datang dari penjuru Banyuwangi. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pintu air Bendungan Blambangan atau yang dikenal dengan Dam Singir yang ada di Kecamatan Muncar, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dibuka total pada Minggu siang. Dibukanya pintu bendungan ini langsung menyedot perhatian masyarakat
yang datang dari penjuru Banyuwangi. Beginilah kondisi Bendungan Blambangan atau dikenal dengan Dam Singir yang ada di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu siang. Dibukanya pintu air Bendungan Blambangan ini adalah untuk pembersihan sedimen lumpur. Sebab tidak lama lagi Banyuwangi sudah memasuki musim penghujan yang diprediksi pada bulan November 2025. Yang menarik, dibukanya pintu air ini selalu menyedot perhatian masyarakat sekitar, bahkan dari luar Kecamatan Muncar. Tak heran, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa berbondong-bondong mendatangi bendungan untuk berebut ikan. Namun, ada juga warga yang datang ke tempat ini hanya untuk melihat pintu air dibuka. Warga yang ikut berebut ikan menggunakan alat seadanya seperti serokan atau jaring ikan. Ada pula yang berebut ikan dengan menggunakan tangan kosong. Pengeringan di daerah irigasi Blambangan atau lebih dikenal dengan nama Dam Singir ya kalau instalasi itu memang acara rutinitas setiap tahun. Jadi acara ini bertujuan untuk menyiapkan waduk sebelum musim hujan. Jadi istilahnya kita ini pembersihan walet dan sedimen yang ada di waduk. Selain itu, petugas akan mengecat ulang pintu air karena peninggalan Jepang yang harus ekstra perawatannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kolaborasi antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha dan Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar menggelar drama musikal yang bertajuk Pulang Kampung untuk pertama kalinya. Ya, ini tentunya menjadi simbol bahwa dimanapun berada, ternyata semangat Indonesia tetap hidup di hati anak bangsa. Pulang Kampung atau Homecoming mengisahkan perjalanan seorang remaja Indonesia yang berpindah dari kehidupannya di Doha menuju tanah air. Pada awalnya ia merasa terasing di sekolah barunya. Namun segalanya berubah saat seorang teman memperkenalkannya pada harmoni angklung dan keindahan tarian tradisional Indonesia. Perpaduan unsur modern dan tradisional dalam drama musikal ini menjadi simbol bahwa dimanapun berada, semangat Indonesia tetap hidup di hati anak bangsa. Melalui persahabatan ini, tak hanya menemukan kembali jati diri dan cintanya terhadap budaya tanah air. Sejak sore, suasana antusias terlihat di area teater hall The Hamilton International School. Pertunjukan ini berhasil memukau ratusan penonton dan mempromosikan kekayaan seni budaya Nusantara di kancah internasional. Dari Doha, Qatar, Chelsea Gill, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau harga beras ketan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terutama menjelang akhir tahun 2025, di mana harga gabah beras ketan tepatnya ya, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah melonjak di atas harga beras biasa. Saat ini harga gabah beras ketan di tingkat petani menyentuh harga Rp8.500 per kilogramnya. Dalam sepekan, harga gabah beras ketan mengalami kenaikan signifikan di atas Rp500 sampai Rp1.000. Sejumlah petani menyebut dibandingkan dengan harga gabah beras biasa, harga gabah beras ketan saat ini lebih tinggi dengan selisih mencapai Rp1.000 per kilogramnya. Melonjaknya harga gabah beras ketan ini diduga karena banyaknya permintaan bersamaan dengan banyaknya hajatan pernikahan.
Ya pemirsa, informasi dari Pati, Jawa Tengah tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Apa Kabar Indonesia Siang pada hari ini. Saya Fahada Indi dan rekan saya Celia Alexandra pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.